adik-adik, selamat pagi. Nah, bertemu lagi sama kita untuk bersekolah minggu bersama-sama. Nah, sebelum kita sekolah minggu, ayo Mbak Jupita mau tanya dulu nih, siapa yang udah mandi? Nah, siapa yang udah makan? Nah, pastinya udah semua ya adik-adik. Kalau sudah semua, berarti sudah siap untuk sekolah minggu bersama-sama. Dan sekarang Mbak Jupita akan pimpin dalam doa sebelum kita bersekolah minggu. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu ini akan bersama-sama untuk bersekolah minggu. Kiranya Kau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir Bapa. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Mbak Jupita mau ajak kalian untuk bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi bersama-sama, kita akan pujikan satu pujian. Mari kita bersukaria. 1, 2, 3. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya adik-adik semua, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, Mbak Jupita mau tanya sama kalian semua. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo siapa? Nah, pelajaran minggu lalu, Mbak Jupita ceritakan lagi ya. Itu tentang hidup rajin dalam penantian. Itu kita belajar untuk sama-sama menjadi anak yang rajin. Tidak boleh malas-malasan dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar tentang Yusuf menghibur. Kita mau tanya nih sama kalian semua. Siapa yang udah pernah tinggal sama orang yang paling sayang sama kalian? Siapa yang sudah pernah? Atau siapa yang sudah pernah kehilangan mainan yang kalian sayang? Ayo siapa? Kalau kalian pernah, gimana perasaan kalian? Pasti sedih ya. Mbak Jupita juga pernah kok kehilangan boneka kesayangannya Mbak Jupita. Mbak Jupita juga merasa sedih. Sekarang adik-adik, Mbak Jupita mau ajak kalian untuk sama-sama membuka Alkitab kita di Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan Kejadian pasal 50 ayat 21. Mbak Jupita akan bacakan ya adik-adik semua. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya,
Ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun. Kakak mantap. Kembali ini mana berarti? Nah, sekarang Mbak Jovita mau ajak kalian semua untuk membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan buka Alkitab kita di Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai dengan pasal 50 ayat 21. Mbak Jovita akan bacakan ya adik-adik semua. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun, bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan. Disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya. Engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing, domba, dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan.
Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam goa di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab bersama-sama. Jadi adik-adik, dalam cerita Alkitab ini menceritakan tentang Yusuf beserta saudara-saudaranya yang sedang merasa sedih karena ditinggalkan oleh ayahnya, yaitu Yakub. Nah, pasti Yusuf sangat sedih sekali karena Yusuf ditinggal oleh orang yang dia sayangi. Walaupun Yusuf dan saudara-saudaranya sedih, tetapi Yusuf ini tetap berusaha untuk menghibur saudara-saudaranya yang merasa sedih karena ditinggal oleh ayahnya, yaitu Yakub. Nah, adik-adik, tentunya seperti adik-adik dan juga Mbak Jovita. Nah, kalau Mbak Jovita kehilangan orang yang Mbak Jovita sayang, tentunya Mbak Jovita sangat sedih. Nah, tentunya adik-adik juga merasakan sedih yang sama kan? Nah, tetapi kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap menghibur diri kita, dan tentunya kita juga harus menghibur teman-teman kita yang sedang sedih. Nah, ketika ada teman-teman kita yang merasa sedih, mungkin kehilangan mainan yang dia sayangi, atau kehilangan saudara yang dia sayangi. Nah, adik-adik sebagai teman harusnya mau menghibur mereka yang sedang sedih. Jadi pelajaran kita untuk saling menghibur satu sama lain ketika ada teman kita yang sedang sedih, adik-adik. Nah, gimana sih caranya menghibur teman kita kalau teman kita sedih? Kita punya caranya. Nah, caranya ketika ada teman-teman adik-adik yang sedang sedih, adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik untuk ini gambar apa? Nah, gambar ini anak-anak yang sedang bermain musik. Nah, ketika ada teman-teman adik-adik yang merasa sedih, adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik untuk bermain musik bersama untuk menghibur teman-teman adik-adik yang sedang sedih. Nah,
Dengan cara ini, teman adik-adik pasti dapat terhibur dan merasa senang. Terus apalagi ya? Siapa yang tahu? Mbak Jovita kasih tahu lagi caranya. Nah, ini dia. Nah, ini buat yang adik-adik yang suka main bola. Nah, nih kalau misalnya buat adik-adik yang suka main bola, main sepak bola. Nah, buat adik-adik cowok yang suka main sepak bola. Nah, ketika ada teman kalian yang sedang sedih, nah kalian juga bisa untuk mengajak teman-teman kalian untuk bermain bersama. Nah, seperti ini. Ini ada gambar anak-anak sedang bermain sepak bola. Nah, adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik untuk bermain bersama, seperti bermain sepak bola seperti ini. Pasti teman adik-adik yang sedang sedih tadi akan merasa senang dan bahagia kembali. Selain itu, apalagi ya? Nah, selain itu, nih, Mbak Jovita masih punya cara lagi. Nah, ini buat adik-adik yang suka bermain masak-masakan. Nah, tentunya adik-adik yang cewek-cewek nih pasti suka kan bermain masak-masak. Nah, ketika ada teman-teman adik-adik yang merasa sedih, adik-adik bisa mengajak teman-teman adik-adik untuk bermain masak-masak bersama. Nah, pastinya teman-teman adik-adik akan merasa senang dan bahagia kembali. Nah, itu ya adik-adik caranya tadi. Yang pertama, apa ayo? Masih ingat gak? Yang pertama, adik-adik bisa mengajak untuk bermain musik bersama, memuji Tuhan bersama, untuk menghibur teman-teman adik-adik yang sedang merasa sedih. Nah, yang kedua, adik-adik juga bisa mengajak teman adik-adik untuk bermain bersama. Contohnya, bermain sepak bola, bermain masak-masakan, bermain boneka. Nah, seperti itu ya adik-adik, supaya teman-teman adik-adik merasa terhibur dan merasa senang dan bisa tersenyum kembali. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi pelajaran kita belajar untuk saling menghibur satu sama lain ketika ada teman-teman kita yang sedang merasa sedih. Jadi sudah selesai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu Mbak Jovita mau ajak kalian semua untuk menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 50 ayat 21b. Ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka. Mbak Jovita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Ayat hafalan kita di Kejadian 50 ayat 21b. Ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka. Gampang ya adik-adik? Kalau gampang, Mbak Jovita punya PR nih buat kalian semua untuk menghafalkan ayat hafalan pada pagi hari ini. Nanti ayat hafalan kalian dihafalkan lalu divideokan, setelah itu dikirimkan ke grup WA kelas Indria. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang sudah selesai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, karena kami anak-anak-Mu ini boleh menyelesaikan sekolah minggu pada pagi hari ini, Bapak. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, dan sekarang anak-anak-Mu ini akan melanjutkan aktivitas anak-anak-Mu, kiranya Kau yang berkati. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami mau serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Jangan lupa ya untuk tetap rajin sekolah minggu. Dadah!